Gimana tadi naik bro? Enak sih, maksudnya kalau misalnya open mic terus tempatnya emang tempat open mic tuh nggak sih, bukan kafe gitu, beda kan, kayak penontonnya itu emang dateng udah tahu mereka mau nonton stand up gitu, jadi kita materi nggak kena pun masih tetap dapat respect gitu, kita masih meraba-raba gitu. Enggak, soalnya kayak yang gue rasain ya, misalnya kayak penonton tahu kita masih meraba-raba gitu, mereka mau nungguin. Nah kalau misalnya orang di kafe kan kayak ya udah mereka di sana tuh makan gitu fokusnya. Kalau udah nggak lucu kan, tai lah nggak lucu. Kemarin hari aku ketawa, dia bukan kafe kan? Komedi kok. Loh iya. Ya aku melontarkan sesuatu, penontonnya yang kayak mas ini. Nggak tahu sih, tapi Beda sih. kalau aku yang ngerasain Cuma lebih parah emang di kafe. ya. Setuju, gitu. Karena kalau di kafe itu kita masih harus menangkan apa ya, atensi mereka, respectnya mereka gitu. Kalau di sini kan kayak mereka udah defaultnya emang aku pengen nonton kamu nih gitu. Ada kursinya nggak sih? Soalnya aku kalau stand up duduk bro. Aku tadi ada duduk sih. Kenapa? Harus gitu. Kacamata. Nggak biasa ngeliat pakai kacamata ya? Enggak. Ini namanya kacamata Tony Stark. Iyo. Jadi sebenarnya tadi gua open mic tuh sambil baca naskah. Bagus. Karena di sini ada naskahnya. Iya. Nah, bagus. Coba lihat. Orang pakai kacamata. Toa masjid. Nah, bener kan toa masjid. Bener tadi gua bawain toa masjid tuh. Bagus. Iya, kenapa sih kok kayak kagok banget ngeliat gua pakai kacamata? Aneh banget. Enak beneran enak. Enak kan penontonnya? Enak. Banget. Karena berbayar. Gua salah satunya, tapi kayaknya sih mungkin karena baru 100% belakangan ini kan, jadi penontonnya rame gitu. Gua mau memungkiri tapi susah fakta bahwa emang makin rame penontonnya justru makin mudah untuk bikin ketawa. Ya nggak? Iya. Makin sepi makin berat ngangkatnya. Bukan makin banyaknya, Bang. Apa? Tapi apa ya, kayak 20 orang, tapi kalau misalnya kapasitasnya itu 100. Oh betul, iya. perbandingan terhadap ruangan. Rasio terhadap ruangan. Jadi bukan jumlahnya tapi rasionya. Ya. Kayaknya gue pernah cerita di New York tuh ada tempat open mic namanya Tiny Cupboard Studio. Itu satu ruangan cuma muat 10. Cuman muat 10 orang, tapi enak banget. Karena selalu penuh, karena kecil kan, selalu penuh. Jadi benar mungkin rasio terhadap ruangan. Karena aku juga dulu waktu di Ketawa pernah bikin show di situ sama Firman, yang datang tuh cuma 20 atau 25 gitu. Dan pecah-pecah aja, seru-seru aja. Nggak jauh beda sama kalau kita penontonnya 40 atau 90 gitu. Jadi emang kecil banget. Kan kalau Ketawa kan juga sempit gitu kan bentuknya, nggak Dia mau amat. bilang kalau dia tuh jago. Enggak lah. Tapi ya karena komika-komika Malang Mas Panji nggak ada sebelumnya yang diketawa. Baru dia pertama. Iya. Emang iya? Iya. Kayak sama Firman. Iya, aku sama Firman yang pertama kali dari Malang ke Firman Singa. Singa. Lu kan Adit Panda. Ya, Karena Cina. karena Cina. Karena kamu makan bambu. Rebung sih pernah, rebung. Rebung kan bambu muda ya? Iya, betul. Enggak, tapi tadi lu ngomong karena berbayar kan? Iya. Ya, ini tuh perdebatan yang juga masih belum selesai. Gua masih merasa, walaupun tadi obrolan tadi menegasi ya, tapi gua masih ngerasa salah satu faktor yang memperkuat sebuah open mic ya, bukan kita nggak ngomongin show, bisa lebih pecah adalah karena mereka disuruh bayar. Penontonnya atau? Penontonnya. Oke. Atau mungkin kalau di New York kan tadi yang tempat yang gue bilang itu walaupun kecil tetap ketawa, tapi mereka juga bayar kan, mereka bayar $3. $3 itu hanya untuk nonton atau dapat minum gitu? Enggak. Hanya untuk datang ke sebuah apartemen menakutkan yang pas lu masuk ini kayak The Raid. Iya, bener-bener yang bener-bener kayak lu mau beli narkoba, jadi bener-bener mencet nomor apartemennya, terus udah gitu ngebel tet, terus pintunya kebuka, terus jalan ke lorong, terus gelap. Gue takut diseruduk sama orang-orang kulit hitam gitu. Tapi ternyata itu tempat open mic kecil banget. Tapi semua happy-happy aja. Nggak tahu karena bayar, nggak tahu karena tempatnya kecil, nggak tahu karena emang lucu. Tapi kalau open mic sih gue ngerasa kalau berbayar peluang pecahnya lebih besar. Karena ada faktor nggak mau rugi. Oh. Iya nggak? Apakah itu hanya di Jabodetabek Mas Panji? Karena kan apa ya? Kayaknya ngomongin kan harga kayak Comedy Gym tuh 50K. 50K ke orang sini bisa gitu. Kalau orang Malang kayaknya karena aku orang Malang. Menurutmu orang Malang orang susah gitu maksudnya?
Betul. Karena UMR. Karena mereka kalau bayar harus ada returnnya. Wah, aku kudunya dapat minuman harusnya, nggak cuma bayar cuma menonton ketawa doang kayaknya sih. Tapi aku percaya kalau itu sebenarnya harusnya bagian dari edukasinya sih, Mas. Tapi kalau aku malah melihatnya, kalau tadi kan Mas Andi kan selalu bandinginnya sama yang di New York kayak gimana kan. Kita harus akui dulu kalau di sana sama di sini tuh kulturnya beda, sejarah perkembangan stand-up-nya juga beda, Bang. Kayak di sini tadi Mas Indra bilang di Malang kayaknya akan susah kalau open mic bayar 50.000 karena nggak cuman kita UMR-nya mungkin di bawah Jakarta, akhirnya. ya kan? Tapi juga penonton di sana kan mostly mahasiswa, yang mana mungkin agak berat kalau misalnya ngeluarin duit untuk sesuatu yang belum pasti lucu bahkan. Kalau prinsipnya hanya bayar, tapi kita nggak usah ngomongin 50.000. Kalau yang penting lu bayar. Soalnya ada beberapa alasan yang memperkuatnya argumen. Tapi gue sebenarnya nanti akan ngomongin, gue masih agak bingung juga sih. Maksudnya ada dissenting opinion bahkan di dalam kepala Gemini gue. Tapi lu tau nggak masalahnya ketawa kalau open mic? Ya. Kursinya terbatas, orang boleh daftar. Tapi karena mereka tidak bayar, jadi nggak ada faktor resiko kalau mereka nggak datang. Akhirnya yang sering terjadi adalah Mo Sidik ngomel-ngomel di Twitter, gara-gara kapasitas open mic cuma 50 gitu misalnya, karena waktu itu misalnya masih setengah kapasitas, yang daftar penuh, yang datang 20, kasihan yang nonton. Tahu gitu 30 kita kasih sama yang lain gitu. Sehingga kan kalau lu bayar, ada gue udah bayar gitu. Tapi ya kalau misalnya bayar cuma 10.000, nah ya kemudian kita bisa diskusikan soal di Malang kira-kira berapa tuh yang masih oke, tapi kalau nggak gue datang rugi juga gitu. Aku mau ngasih satu realita lapangan ya. Aku nggak tahu ini mereka rame atau enggak. Aku nggak tahu mereka rame atau enggak. Tapi salah satu komunitas di Indonesia namanya Stand Up Indo Cimahi. Mereka tuh bikin show kayak tiga kali seminggu. Masing-masing tiketnya 10.000 sampai 20.000. 3 kali seminggu show murah ya. Jadi emang pertunjukan yang dikonsep. Gitu. Di satu kafe yang sama. Aku nggak tahu itu rame atau enggak. Tapi ya kurang lebih bayangan Mas Panji akan jadi kayak gitu tuh. Orang bayar 10.000 buat datang ke sesuatu yang nggak tahu itu komiknya siapa, bukan komik yang terkenal, dan jadinya ya gitu. Ya, gua itu masuk akal. Salah satu yang mengganggu pikiran gua karena setiap kali gua ngomongin ini selalu kan datang dari komunitas kota-kota di luar Jakarta tuh yang mempertanyakan. Mungkin open mic berbayar tuh hanya bisa dilaksanakan di kota yang warganya pengen nonton stand up, bukan pengen nonton orang. Kebayang nggak? Kalau misalkan di Jakarta, kepercayaan warganya pasti banyak yang lucu di sini, orang abang-abangnya pada di sini semua. Sehingga yang penting nonton stand up lah gitu atau open mic lah. Tapi kalau misalkan di kota-kota lain yang namanya belum begitu dikenal gitu. Masuk akal nggak? Aku punya sanggahan dikit. Kemarin kita dari tadi nyanggah mulu gue liat lu itu. Aduh sedikit keplitik. Jadi kemarin itu kan kita bikin comedy gym, ya kan? Sakit beneran. Iya sakit beneran. Ditiup dulu. Gak usah. Kan kita kemarin bikin. Ditiup orang Kristen malah jadi tambah parah. Apa tadi comedy gym kenapa? Kontennya nggak disensor kan? Betul. Aku tuh kemarin, kita kan kemarin ada comedy gym. Ya. Ini juga dibawakan comedy gym. Iya. Dan beberapa kali kita bikin comedy gym kan selalu ada nama line up-nya. Ya. Misal kalau suatu hari kita bikin comedy gym, nggak ada nama line up-nya. Akan laku nggak? Akan bisa sold out kayak biasanya nggak? Karena ini Good point. ada mystery guest. Comedy gym dikasih mystery guest. Mereka itu ambil risiko mystery guest-nya siapa? Nggak perlu mystery guest yang kemarin aja, yang sebelum-sebelum ini. Itu kemarin kita pernah comedy gym datengin Rindra, kita pernah comedy gym datengin Patra, kita pernah comedy gym datengin, pokoknya nama-nama yang bahkan itu juga udah menarik gitu untuk datengin dengan harga tiket itu cuma 50.000 gitu. Ya kayak semalam berapa hari yang lalu itu aja si open mic yang kita naik, kita berdua naik, bukan yang sekarang, yang beberapa hari sebelumnya. Itu gue merhatiin ternyata emang ada yang nonton karena kenal lu, ada yang nonton karena kenal Bonar, walaupun aneh ya, kok bisa ya Bonar dikenal tuh aneh sebenarnya. Tapi artinya walaupun open mic, orang-orang ini punya audiens yang pengen ngelihat komika ini lagi open mic. Kebayang nggak? Jadi pertanyaan lu jatuhnya kan jadi, terus kalau misalkan kita nggak naruh nama-namanya atau ada nama-namanya tapi nggak dikenal, apakah orang tetap mau datang untuk bayar?
Kecuali komiknya yang kayak pengumuman ya, hey guys, aku bakal ada di sini loh. Nah mungkin akan datang. Tapi kalau cuman Comika aja bikin Comedy Gym, akan ada 10 komik, nggak tahu siapa gitu. Tapi mungkin Ternyata yang datang Mas Haridom, masa gitu, nggak tahu kan siapa? Siapa itu? Rizky Ambon, Anak Tangsel semua yang kamu sebut. Siapa itu? sama komik-komik Rifki Tangsel. Adui. Rifki Adu saya dengar. Oh dengar. Tapi yang Ambon itu siapa? Ada anak-anak Tangsel. Oh ya nggak tahu gue. Pokoknya komik-komik yang kayak, ini siapa sih gitu loh, yang masih belum ada masanya. Tapi gini, kalau misalnya dikomunikasikan, kan tadi lu bukan yang ngomong gini tadi. Gue bayar terus gue dapat apa? Dapat minum atau enggak gitu ya? Ya. Kalau misalkan kita komunikasikan gini, lu itu sebenarnya bayar bukan gimana cara ngomongnya? Artinya kayak misalkan Comedy Gym. Comedy Gym ini kan 50.000. Sebenarnya lu bayar karena Comedy Gym tuh punya biaya produksi. Ada AC, ada lampu, ada mikrofon, ada listrik. Jadi yang lu bayar itu tempatnya. Lu bukan bayar untuk komedinya. Harus diakui memang komedinya masih belum solid. Dan selain itu, lu bayar untuk menjamin keselamatan komikanya. Gue tahu ini sudut pandang yang sangat bukan berpihak kepada penonton ya. Tapi maksud gue gini, kenapa gue mesti bayar untuk nonton orang yang lagi latihan? Justru karena dia lagi latihan, resiko ketersinggungannya gede. Karena kalau misalnya orang masuk sembarangan, orang datang bukan karena niat pengen nonton, dia ngelihat joke belum jadi, ntar jadi rame gitu. Ngerti nggak maksud gue? Masuk akal nggak? Tapi apakah itu sesuatu yang bisa dipahami sama penonton? Bisa diedukasi ke penonton? Oke, berarti Menurut saya bisa, karena kalau di daerah kita juga harus pengen melindungi komik juga sebenarnya. Karena sulit untuk ngetes materi di penonton yang random banget, Mas Panji. Mas Panji kayaknya pernah ngobrol sama Ulwan deh waktu itu soal penonton-penonton. Kepala sekolah pecahkan. Iya, Betul. kepala sekolah pecahkan. Betul. Saya mendengarkan gitu. yang punya materi mendorong roket. Ya. Materinya sama bakmi nyambung antar toko ya. Goblok banget temen gue. Kenapa dia? Gua waktu itu ngomong apa sama dia? Karena mencegah orang-orang gila untuk tampil. Mas. Ya betul. Mencegah orang-orang gila untuk tampil dan mencegah orang-orang gila untuk nonton. Iya, karena kita juga butuh ngetes materi yang enak gitu. Meskipun bayar misalnya berapa gitu, misalnya kalau di Malang bayarnya 20 gitu, 20.000 dapat rokok misalnya. Tapi Padahal nggak ngerokok. nggak ngerokok. Sebenarnya paling sederhana FDC sih. Kalau misalkan mau di kafe gitu kan, bayar 20.000 udah dapat es teh manis. Iya, biasanya kayak gitu. Iya kan? Itu kan juga melindungi komikanya karena kita melontarkan materi kepada yang mau dengerin. Karena mereka mau bayar kan obviously mau dengerin gitu. Dan juga gue waktu itu kepikiran kenapa gue berharap komunitas-komunitas Indonesia kayak gitu juga untuk nyelamatin tempat mereka open mic. Karena kan kalau enggak nih penonton-penonton ini beli satu minum satu meja. Berlima, berempat, satu minum doang kan kasihan kafenya. Sama kentang satu bang biasanya. Betul. Jangankan itu, zaman masih komedi cafe, lu ngalamin nggak sih open mic di komedi cafe? Enggak, kan saya masih di Malang waktu itu bang. Kita semua nggak ada yang mau beli di situ. Kenapa? Iya ya. Nggak enak? Makanannya tuh sosis sama kentang yang lu bisa beli dalam bentuk Frozen ya? frozen gitu loh. Pas gue lihat ini di rumah juga bisa. Iya. Tapi karena kafenya ada di Kemang, kan biaya sewa lapaknya si tempatnya itu kan mahal sehingga harganya mesti dinaikin. Anak-anak di sana juga cuma beli kentang, sosis sama air putih gitu. Komedi Cafe punya siapa bang? Aku ini Ramon Dietungka. Ramon Papana. Ramon Papana. Itu dia Ini Ramon Dietungka. Mantap. Tapi ini Mas Panji, kita ngomongin venue kan. Ya. Kenapa kadang-kadang venue-nya juga nggak mau ambil risiko. Kalau menurut Mas Panji gimana? Dulu kan pernah Komika Monday Market tuh. Itu venue-nya memanggul risiko sama nggak dengan Comika event-nya? Oh, maksudnya atas ketersinggungan? Nggak juga, bayar. Atas soal keuntungan. bayarnya, keuntungannya. Soalnya kadang-kadang misalnya kafe nih di sebuah kota. Ya. Ini harga minumannya 40.000 dapat mocktail misalnya. Nanti dikasih tiket 50.000 aja, ntar kalian komunitas dapat cuma 10.000 doang. Berarti kan yang manggul risiko kalau misalnya yang datang sepi cuma komunitasnya doang. Menarik. Sejujurnya juga ini mesti dipikirin lebih panjang lagi, tapi waktu di Comika Monday Market, kami juga sebenarnya nanya harga wine lu tuh sebenarnya by glass tuh berapa. Kemudian jadi kami bisa ngukur
harga tiketnya kemudian jatuhnya berapa. Tapi memang mungkin harus gua akuin nggak semua venue mau untuk ngambil resiko kerugiannya sih. Tapi di sisi lain mereka pengen sih, sebenarnya banyak tempat di Indonesia pengen ada open mic kan? Ya mereka pengen karena pengen rame bang. Iya, nah. Kayak kemarin kita ngomongin Comika Money Market deh. Itu acara profit nggak sih sebenarnya? Untuk kami Iya. sering rugi. Nah, kalau untuk Anda sering rugi, Tidak untuk mereka tapi. Nah, Mereka iya. selalu happy. oh, Selalu happy. Di kami, karena kan cara ngitungnya gini, misalkan kan Comika Money Market punya line up. Iya, Kalau lu inget-inget Comika Money Market, line up-nya kan tidak semua datang dari kelas komika yang sama, Ya, maksudnya ya, dari ya, kelas ya, kematangan ya. ya. Ah. Ada yang level open micer, sehingga kan lu bisa bayangkan harganya. Nah, terus jadi kami tuh selalu mencoba untuk ngitung gimana caranya kita bisa ngumpulin 5 komika, tapi harganya tuh nggak keluar dari segini. Kenapa? Karena untuk 50 penonton, 50-50-nya dapat minum. Maka 50 transaksi untuk si tempatnya. Tapi duit sisa profit kita itu kalau 50 komika nggak nutup biaya yang tadi kita sebut. Jadi ngerti nggak maksud gue? Jadi mesti 80 dulu. Lu udah mau naik ya? Mimi. Oh, gue pikir mau naik. Sekarang yang lagi di bawah siapa nih? Ini kita main di Nggak tahu sini aja. siapa. Anak-anak sih beberapa lagi pada di bawah. Nggak, tapi maksud gue, Comika event mesti ngejual lebih dari, kalau gue nggak salah mesti lebih dari 80 atau lebih dari 100 untuk nutup. Kalau mereka, berapapun yang masuk sama dengan satu minum kan. Jadi mereka happy-happy aja. Untuk kita, kalau lebih dari 80 atau lebih dari 100, baru bisa bayar komika-komika yang manggung. Karena kadang-kadang ada Adri, kadang-kadang ada Regen, Awe. nggak selamanya Comika Money Market itu full kan bang? Betul. Lah, orang waktu hari pertama diumumkan ada COVID di Depok yang datang 4, banyakan komikanya daripada yang nonton. Aneh banget itu. Tapi di luar COVID, apakah selalu full bang? Enggak. Pernah ada yang lebih tragis lain yang gara-gara COVID nggak? Pernah waktu itu cuma 10-8 kalau nggak salah. Iya, iya. Dengan Ya emang rugi, Comika rugi. dengan kondisi seperti itu berarti kan kalau kita open mic kita tiketkan nggak menjamin bahwa tempatnya akan ramai. Iya, nggak menjamin tempatnya akan ramai, tapi siapapun yang masuk pasti transaksi. Yang kasihan adalah, gue inget banget tuh, apa namanya tempat, sekarang udah tutup tuh tempat tuh. Tempatnya kalau nggak salah stand up Indo UNJ. UNJ. Gue lagi mikir kampus deket rumah gue namanya apa? UNJ bukan sih? UNJ. Ramangun kan? Romangun UNJ. ya? Itu tuh ada kayak kedai gitu, kedai mie sebenarnya. Anak-anak yang di situ nggak ada yang makan, tapi meja didudukin semua, kan kasihan. Orang mau masuk nggak bisa, ada bajingan-bajingan lagi pada nongkrong, yang nongkrong nggak beli minum, kan kasihan kan. Tapi Setidaknya kalau misalkan ada FDC, siapapun yang masuk pasti beli minum. Untuk komunitas kan nggak harus untung. Comika kan emang punya biaya produksi, komunitas kan enggak. Tapi kan dari tadi kita ngomongin masalah mengedukasi penonton kan sebenarnya. Bisa nggak sih edukasinya itu cuma lewat komunitas aja kayak ya udah komunitasnya yang menyuruh penonton untuk beli makan gitu. Karena kalau aku Kan itu selalu terjadi. Itu kan MC kan selalu selalu, ngomong, tolong dong jangan jajan minum es teh dong. manis mulu, jajan dong gitu kan. nggak tahu ya, tapi kalau di Malang tuh kayaknya semuanya tuh beli, Bang. Orang Malang bermartabat. Kan itu kan slogannya kan, Malang bermartabat. Malangku saya suara dong kamu. Malang, yang bermartabat siapa? Bandung. Bandung kayaknya. Bandung bermartabat. Bandung berhiber. Hah? Bandung, Berhiber? iya, bersih, hijau, berwibawa. Bener, gua nggak bohong. Bandung slogan, kan setiap kota kan punya slogan kan? Bandung berhiber, nggak bohong gua. Kayak hewan ya, cekiber ya. Tapi bener, Bandung tuh slogannya berhiber. Bersih, hijau, berwibawa. Malang apa? Hah? Malangku saya suara nggak tahu itu apa. Masa artinya. nggak ada? Setiap kota Ada. ada slogannya. Coba aja Google kalau nggak percaya. Malang kota bunga sih Makobu. Oh, Makobu. Makobu. Ada. Iya. Berarti ada kota yang berhijab, Bang. Bersih, Bersih, hijau, dan beradab. Berajab dong, berajab. Bersih, hijau, dan berazab. Nggak tahu maksud gue, di Malang mungkin bisa digituin. Iya. Tapi kan nggak semua kota Tapi bisa itu digituin. mirroring loh. Kadang-kadang komiknya sendiri ngerasa itu mahal, padahal penonton beli. Tapi komiknya teh manis soal 18.000 gitu Oh kan. iya sih. Ya kita pindah aja nyari tempat murah. Berarti gitu. mungkin kalau misalnya emang itu mirroring, kebiasaan membeli itu harus dimulai dari komiknya dulu. Betul. Kalau komiknya udah mau beli, pasti penontonnya beli.
Nah masalahnya kan komik-komik kita kan Banyak yang susah. juga. Aku nggak tahu ya fenomenanya tuh di setiap kota pasti ada komik yang ojol. Iya, pengangguran. ya kan. Satpam. Iya. Satpam Kalau kenapa audisi selalu ada Suci atau Suca, profesi yang paling sering muncul tuh adalah ojol, satpam, maaf ya, anak SMK, sama pengangguran. Pokoknya praktis orang-orang yang pengen mengubah nasib mereka lah. yang gak nyaman dengan status quo mereka. Mereka pengen sebenarnya jadi sesuatu yang lain gitu. Ya sama guru. Guru ya, mungkin guru. Guru ada. Iya, guru juga. Setiap kota pasti Guru ada. honorer gitu kan. Bahas gaji. Tapi saya punya perspektif kayak harusnya itu dibuat berbayar memang karena kadang-kadang yang tampil juga aneh, bukan soal penonton lagi gitu. Artinya apa? Yang tampil juga aneh ya, komikanya juga kadang-kadang aneh-aneh gitu Mas Panji yang naik gitu. Jadi kalau misalkan kita nyuruh penonton bayar, kitanya bertanggung jawab sama Ada line up. bertanggung jawab sama line up-nya, komunitasnya, terus mungkin disuruh sharing komik dulu. Oh, kamu nggak layak untuk di open mic, belajar dulu misalnya kayak gitu. Itu bakal jadi masalah politis di dalam komunitas sih. Iya nggak? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kayak bakal lama-lama tuh jadi kayak kenapa sih gue nggak pernah diajak? Masa gue nggak lucu? Ngerti nggak sih? Bakal ada kayak gitu-gitu. Iya. Karena jatuhnya ini makanya gue agak dilematis. Makanya jatuhnya sebenarnya dilematis tuh ketika di luar Jakarta ya. Kalau di Jakarta mungkin relatif enggak, tapi kalau di luar Jakarta tuh jatuhnya kalau misalnya orang disuruh bayar dan kemudian komunitas jadi ngerasa bertanggung jawab untuk pilih komika-komika yang layak, jatuhnya jadi kayak ada gatekeeper. Jadi ada orang yang jadi menentukan siapa yang boleh dan siapa yang nggak boleh. Sementara nggak semua yang gatekeepernya itu dihormati. Ada komunitas-komunitas yang mati karena abang-abangannya tidak lucu tapi sok tahu. Lalu keluar kayak saingannya. Iya betul. Komunitas terdekat. Akhirnya ngomong ke gue. Tapi kayaknya kebijakannya harus dibedakan Bang antara open mic yang komunitas sama open mic yang non komunitas kayak Comika Ketawa gitu. Karena kan kulturnya aja udah beda. Yang datang masuk akal. beda. Tampil dulu, tampil. Ya, Naik. bisa. Bro, 5 menit kan? 7 menit? 3 menit. Cuman salam closing. Iya. Apalagi dia kalau ngomong kan agak pelan ya. Agak pelan. Jadi emang opening, salam, closing udah gitu dong. Yang Enak lama banget sih ngetiknya anak. Bang. Hah? Yang lama ngetik Bang. Jurnalis kan. Nggak, tapi masuk akal tuh. Mungkin open mic berbayar tuh dimulai lewat open mic yang datang dari badan-badan komersil, bukan dari komunitas. Iya, Kebayang nggak? aku kebayang. Itu mungkin lebih masuk akal. Sehingga kotanya jadi punya 2 jenis open mic juga. Setiap kota gitu. Jadi setiap kota tuh didorong untuk melahirkan open mic komersil. Dibiasakan. Atau setiap kota atau setiap region daerah gitu punya badan-badan komedi yang udah hidup sendiri gitu. Oh, sekarang udah mulai ada. Iya, makanya kayak di Bandung ada Kota Ketawa, Betul. Surabaya punya Comedy Sunday, Betul. ya kan? Terus udah gitu Malang ada Comedy Thursday. Enggak Bang, enggak yang tiap hari gitu. Ya kan, Nanti siapa tahu. di Kita Jember jadi. ada Wednesday gitu, enggak gitu Bang. Iya bisa jadi. Soalnya kalau tidak ada usaha untuk dibawa ke arah sana, susah juga. Ini kan kita ngomongin perlindungan terhadap komikanya juga. Betul. Tapi kalau misalnya nanti komunitas atau setiap region itu akhirnya punya badan komedi yang hidup gitu ya, akankah komunitas mati Bang? Enggak. Akankah komunitas open mic-nya nggak dihadiri orang gitu? Enggak. Pertama, komunitasnya, apakah komunitasnya mati dan apakah open mic-nya nggak dihadirin orang adalah 2 hal yang berbeda ya. Oke. Apakah komunitasnya mati? Gua rasa enggak, karena dia yang justru ngasih makan si acara-acara ini, dia akan butuh anak-anak ini. Apakah open mic-nya jadi nggak ada yang datang? Juga enggak, karena kan selalu ada market yang pengen gratisan. Kan orang kan selalu menimbang-nimbang antara yang dia beri dengan yang dia terima. Oke. Mungkin nanti akan ada orang yang, gue nggak apa-apa deh bayar, tapi yang penting open mic-nya rada lebih solid. Ntar ada yang bilang, nggak apa-apa deh gue nggak bayar, toh gue terima-terima aja kalau misalnya ternyata masih setengah matang gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, itu makanan buat gue bukan? Pas nama Indra, Pak. Nah, masih tampil Sebenarnya nih? lagi tampil. Jangan naik panggung, Anda jangan naik panggung. Nggak boleh diantar. Jangan. Saya titipin aja, Pak. Boleh. Anda sebenarnya ojol apa SWAT sih? Anda kayak SWAT Anda. Nyamar. Lagi Ini, nyamar. Pak. Ya. Makannya orang
Israel sholat. Bagus. Kenapa kita bereaksi kan kita jadi masalah ntar. Enggak, tapi tadi gue ngomong, untuk open mic-nya enggak, karena gue nanya deh, open house tuh gratis nggak penontonnya? Comika, open house Open house-nya pecah kan? gratis. Nah udah kan berarti di kita aja di Comika kan ada 2. Ada open mic yang untuk amatir terus lebih amatir gitu ya. Iya, kan iya, kan iya. open house kan untuk siapapun. Iya, Comedy iya, Gym iya, untuk iya. komika-komika profesional, anak-anak stand up Indo. Yang mana sama pecahkan tuh kalau lu rutin manggung di open house lama-lama matang mungkin lu kemudian bisa naik di Comedy Gym. Tapi kan kita jadi punya opsi gitu dan orang bisa milih lu mau yang Selasa atau mau yang Kemis gitu. Jadi- kalau yang Kemis abang-abangan gitu. Anjing handphone siapa tuh anak-anak ada yang di bawah tuh. Handphone siapa ketinggalan? Orang SWAT tadi, Bang. Suatu handphonenya ditinggal. Jangan-jangan dia naruh bom. Iya. Nggak tapi gitu kan masuk akal nggak? Masuk Jadi di akal. sini pun ada opsi. Nah, berarti kalau kayak gitu diskusinya, artinya setelah ini Bang Panji harusnya nggak maksain lagi komunitas untuk bikin open mic berbayar. Iya kan? Benar juga. Nah, Kenapa keringetan lu pecah atau ngebom lu? disiram penonton. Iya 2 bit nggak Tapi kena. nggak kena riffing-riffing, terus Tipis-tipis. tipis-tipis, ya bisa lah ditutup dengan respect. Karena berbayar. Masih. Lu waktu itu naik open house kan? Iya. Gue sama Adit lagi ngomongin open house tuh open mic yang tidak berbayar dan comedy gym open mic yang berbayar. Menurut lu beda nggak responnya? Atau nggak juga? Karena yang bawain acaranya Uluan kayaknya, dan itu yang nonton Uluan semua. Yang bener lu. Iya, nonton Uluan. Uluan punya fans. Banyak. Respect sekali. Jadi orang pada datang, tapi Uluan lucu loh. Lucu Bang, lucu Bang. Lucu Bang. Karena itu anak buahnya Uluan semua, terus dia respect ke Uluan, terus apapun yang dia keluarin oke gitu, dia nge-MC-nya jadinya bagus banget. Benar sih. Bawahannya Ulwan di perpustakaan ya? Iya. Kembali ke pertanyaan Anda kan ngomongin, berarti gua sekarang tidak mengharuskan komika untuk bikin open mic yang berbayar. Komunitas. Ya. Komunitas. Ya. Kecuali kalau misal kayak Kota Ketawa atau Mungkin Comedy jawaban Sunday. gua adalah tidak harus langsung sekarang, Oke. tapi mungkin kelak. Ya. Jadi kalau misalkan ada jadi tadi lu ada dia ada nggak sih waktu kita ngomongin soal setiap kota ada Nggak ada, nggak ada. Iya, jadi diusahakan atau didoakan Pengen lucu ya. banget Bang soalnya Bang. Pengen lucu banget. Lagi pecah Iya, banget. memang. Ketawanya nyampe sini loh. Bang padahal kan nggak kena tadi, cuma hehehe terus ketawa Itu lucu, penonton. hehe, Iya. lucu. Nggak, tapi gue lagi ngomongin sebenarnya yang diharapin adalah setiap kota itu ada kayak kalau di Bandung ada kota ketawa. Oh, unit Terus ada- komedi. Unit ada komedi. unit bisnis komedi sehingga nanti open mic berbayarnya biar dari mereka aja. Oh. Komunitas tetap open mic yang nggak berbayar. Iya. Kan oke kan? Maksud Karena gue. di Malang udah ada tuh. Malang apa? No Yuk Jazz. Noyuk, ada Outcast, Malang bukannya punya laboratorium. Laboratorium Nah, itu udah sudah lama tutup. dong. Karena pemilik Tapi prinsipnya comedy club kan? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Itu Comedy open cafe mic itu. tapi tempatnya bagus banget, enak banget. Bayar nggak? Enggak, open mic, open mic Nggak komunitas. bayar. Ya, tapi lu bilang di Malang namanya apa? No Yuk Jazz. Noyuk Jazz tuh punyanya Bobby, Punya Bobby. Outcast punyanya Firman. Ada 2. Surabaya juga ada 2 Bang, ada Comedy Sunday, ada Dar kalau nggak salah punya Fuad. Iya. Tapi mereka nggak ngadain open mic berbayar. Fuad mana? Fuad Kangean. Oh, Fuad Kangian. Sangkain Ahmad Fuad. Ya, Ahmad Fuad ini Bang, apa petingginya di Tulungagung. Stand up Stand up Indo di gigi Tulungagung. palsu dia. Stand up Indo gigi. Iya kan. Betul. Udah secara Pino gigi palsu. Dan mereka udah yang di Malang terutama udah mulai bikin open mic juga. Show sih, open mic Ada juga. show. Heeh. Karena open mic-nya kayaknya masih nyatu sama komunitas. Menurut gua mungkin akan bagus juga kalau misalkan si No Yuk Jazz sama satu lagi apa? Outcast. Outcast Podcast komedi. punya show dan punya open mic. Terus price range-nya beda sehingga dapat audiens yang beda. Iya. Gitu ngerti maksud gua? Dia dapat yang menengah ke atas, dapat yang bawah juga. Tapi sudah gitu ntar lama-lama kan mereka dari mahasiswa punya kerjaan naik terus nanti jadi mereka bisa jadi ada funneling-nya gitu loh awalnya. Yang penting dapat dulu ke ketampung sama si No Yuk Jazz, nanti mereka ikut tumbuh bersama gitu kan oke. Kayaknya yang udah jalan kayak gitu Bandung, Bang. Bandung itu udah rapi banget, aku lihat dia tuh punya kayak ada unboxing sendiri, terus ada Ada pokoknya sharing komiknya unboxing tuh juga.
kayak showcase-nya mereka gitu. Kayak semacam open mic cuman lebih solid aja yang kayaknya yang kita imajinasikan dari tadi. Sebenarnya di Jakarta tuh kan kayak Di Jakarta ada STMJ, STMJ apa? Selatan Tawa Maju Jaya. Itu jadi anak Jaksel, terus mereka kayak ya gitu. Jadi komunitasnya ada sendiri, unit komedinya ada sendiri. Terus Jaktim itu Explicit itu bukan kayak gitu juga ya? eksplisit itu grup Bang kayaknya. Grup kayaknya. Enggak, bukan unit komedi. Jadi waktu itu yang ada yang unit komedi itu kayaknya ini, Comedy Junkies. Comedy Comedy Junkies Junkies. itu kan dari Jaktim. Ya. Sama kayaknya kayak STMJ. Jadi Jaktim komunitas sendiri, Ya. terus Comedy Junkies sendiri bikin show gitu. Iya, iya. Aldi dan kawan-kawan. Enggak, tapi gue lupa deh, soalnya banyak yang suka promo di YouTube gue. Tapi waktu itu ada yang promo di YouTube gue bilang, mereka tuh pengen bikin sebuah tempat di mana konsepnya tuh komika-komika tuh pikniknya ke tempat itu. Jadi datang terus mereka kalau udah capek di TV, industri segala macam, mereka datang ke sana untuk jadi dirinya sendiri, handphonenya pada di lock. Itu kan sebenarnya kan mereka punya tempat untuk bereksperimen. Itu kan sebenarnya kan open mic juga. Cuman karena yang isi adalah orang-orang yang lebih solid, jadi ya eksperimennya, senyoba-nyobanya pasti lucu gitu. Cuman gue lupa apa kayaknya bukan Eksplisit. Cuman ya eksplisit itu kan kayaknya berangkatnya dari tempatnya Oza tuh yang di Ben Hill. Terus teman-temannya Oza. Jadi kayaknya cuman show reguler aja di situ. Belum solid jadi grup unit komedi gitu loh. Tapi kalau misalkan show-nya reguler, berarti kan setidaknya dia sebulan sekali kalau nggak salah. Kayaknya Bang. Setiap bulan kan setidaknya mereka bawa materi baru kan? Betul. Tapi komiknya beda-beda Bang. Dan terjadi itu. Oh. Beberapa kali kan Oza di sana juga bukan show eksplisit. Dia roasting apa gitu di situ. Tapi berarti sebenarnya orang-orang atau pihak-pihak yang bisa mengedukasi atau memulai menginisiasi open mic berbayar itu ada. Cuman Ada. dari kita ngobrol tuh gue lagi mikir, open mic berbayar itu positifnya untuk yang nonton apa ya? Selain pasti lucu. Nggak pasti lucu kan open mic. Iya ya, nggak terlalu ada benefitnya buat penonton ya. Bahkan ada risikonya. Karena bisa jadi nggak lucu, meskipun nama besar. Iya. Bahkan Kalau di kita sih di Comedy Gym, diuntungannya tempat. Ya. Ya, dan open house memang di sini dan nggak bayar. Jadi kalau orang bilang, tapi open house lu di tempatnya sama tapi nggak bayar, ya itu kan rugi. Kan kita kan ngeluarin listrik segala duit, macam. Iya. Jadi sebenarnya lu bayar at least punya tempat enak gitu. Itu kan keuntungan ya. Tapi kan kita lagi mikir kalau di luar sini. Itu menurut saya kayak pecinta komedi, yang dituju adalah pecinta komedi. Karena JKT48 kayak gitu Mas Panji. JKT48 itu orang datang ke... JKT48 ada open mic-nya nggak? Enggak. Tapi kan Yang mereka masih- kan sketsa. Iya, JKT48 itu kayak OVJ tau. Nggak tahu lu? Tahu Bang. Lu nggak pernah datang Ada ke teater? sketsanya, iya. Kan? Lu pernah datang ke teater? Nggak pernah. Lu nggak pernah datang. Gue pernah manggung di teater. Gue pernah ngisi. JKT48? Iya, JKT48. Ikut nyanyi Bang. Nggak nyanyi, gue jadi guru. Sorry. Anjing. Jadi guru. Enggak, gue jadi guru. Jadi mereka sketsanya waktu itu masih ada Kinal. Kinal masih kapten kali ya atau apa gitu. Iya. Ini udah lama sih. Kapten J berarti. Udah lama. Pokoknya angkatannya itulah. Terus udah gitu, pokoknya sketsanya adalah ada murid-murid. Ada yang pakai baju SMA, ada yang jadi guru. Terus Kinal juga jadi guru. Terus gue ngeliat Kinal tuh memposisikan dirinya tuh kayak Sule. Kinal tuh kayak Sule-nya JKT48. Jadi di belakang dia ngatur gitu-gitu. Ayo masuk gitu. Terus ntar dia masuk, dia main, ntar dia keluar lagi gitu. Dan itu bener-bener main sketsa aja. Dan semua anak-anak JKT48 ini improv. Dan lucu-lucu juga. Jadi kadang-kadang gue mikir, apa jangan-jangan mereka ada open mic juga ya? Kesannya ada ini, kenal tanganku hilang. Enggak ada. Mereka kebetulan generasinya nggak paham yang kayak gitu-gitu kelihatannya. Tapi ya maksud gue mereka ngelawak. Iya. Nah, di JKT48 tadi lu bilang, Ini penontonnya yang bayar tiket untuk masuk teater itu kayak mengawal ini mereka dari belum bisa sampai bisa. Karena ketika masuk itu mereka nggak langsung sempurna kayak di K-pop gitu. Mereka masih jaketnya masih Iya. Bahkan ada istilahnya apa ya di JKT48 ya? Yang bukan member, tapi Trainee. kayak training. Trainee-nya gitu. Iya. Anak magang. Iya, diselipin gitu juga ada di situ. Dan biasanya dibully lagi sama mereka juga, sama anak JKT-nya juga. Tapi dipaksa untuk matang bersama gitu karena Iya, berproses. jadi penonton misalnya penonton stand up juga, wah aku lihat nih misalnya Adit masih
ngomongin orang meninggal tapi masih jahat banget misalnya belum. Iya. Kalau misalnya kayak gitu tuh. Ya itu dia. Jadi kayaknya sebenarnya makanya ini balik lagi ke poin kalau di Jakarta jauh lebih enak karena di Jakarta tuh ada komika-komika yang punya audiens yang pengen ngelihat dia berproses, pengen ngelihat juga sketsanya kayak apa. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Berarti salah satu yang mesti dilakuin juga sama komika-komika di banyak kota di Indonesia adalah ya mau nggak mau mereka harus mengasah diri mereka supaya sampai di level seperti itu. Dan ini gue yang gue omongin ini tidak bisa gue apa ya? Karena gue mau bilang kalau bisa sih jangan terlalu kepancing ke Jakarta semua. Setiap udah jadi matang gitu, ngerti nggak maksud gue? Iya. Lu Tapi Jawa kan gue semua. nggak bisa ya, lu aja pada kesini, Rin pada kesini, Rin Herman dari Padang kesini. Iya. Tapi enggak, kalau itu kan karena duitnya emang di sini, Bang. Maksudnya Berarti kerjanya bukan di komedi gitu. Berarti mesti diusahakan supaya duitnya ada di sana. Sebenarnya cita-citanya kan, Comika kan punya comedy club. Ya. Tapi cita-citanya itu comedy clubnya Comika tuh kayak dulu, sekarang udah tutup. Dulu tuh kayak improv. Improv tuh ada di LA, improv ada di DC, ada. improv ada di mana. Jadi ntar comedy clubnya Comika tuh juga ada di Surabaya, di Malang, di Jogja, di Bali, di Medan gitu. Tapi kan perjalanannya masih panjang menuju sana. Tapi kalau misalnya itu terjadi, akhirnya kan roda ekonomi komedinya kan kenceng sehingga nggak ada kebutuhan untuk harus ke Jakarta. Dan bahkan yang dari Jakarta pun bisa sirkuit. Itu dia bener sirkuit. Bisa Jadi tur. gue nontonin dulu banget sekitar tahun 50-an menuju ke 60-an ada sirkuit tapi belum ada comedy club waktu itu. Tapi sirkuitnya adalah Playboy Club. Jadi Playboy majalah itu punya klub. Klubnya tuh ada musik, ada sulap. Pokoknya klub aja lah tempat untuk Bang Panji udah nonton tuh dari kecil. Saya belum lahir dong. Udah gila kali Anda. Tua sekali Saya kira kan dari kecil sudah, saya ingin menonton Playboy. Tidak. Saya penjahat dari kecil. Hefner. Tapi komedian pada zaman itu bisa hidup dari sirkuitnya aja. Jadi misalnya misalkan ada, kan saat ini Comika ada 10 talent, so ada komika-komika juga di sini. Bisa dikelilingin gitu. Hari ini Adit, Indra, Bonar ke Surabaya, nanti Surabaya pindah ke Bali, gitu-gitu. Ntar suatu hari Itu karena udah ada culture clubnya Mas Panji. Betul. Itu poin yang menarik. Di Indonesia banyak kota nggak punya culture club. Iya. Iya. Ngafe pun kayak nggak Betul. seperti Jadi itu. emang mesti milih-milih sih ya. Iya, Mesti iya. milih-milih. Tapi ya artinya kalau misalkan dipicu roda ekonomi komedinya di situ, nggak ada kebutuhan untuk ke Jakarta, sehingga komika-komika solid bisa tetap ada di sana. Sebenarnya kan pilihan karir ya. Iya, Lu mau jadi ikan besar di kolam kecil, atau ikan kecil di kolam yang besar berharap ikan kecilnya bisa tumbuh Makan, ya. seukuran yang sesuai dengan kolamnya gitu. Itu kan pilihan karir. Di dunia kepenyiaran kayak gitu. Lu nggak ada yang siaran radio ya? Nggak ada. Gue datang dari kota Bandung. Di kota Bandung tuh penyiar-penyiar dan MC-MC yang lucu-lucu, yang sulit-sulit banyak banget. Nggak semuanya pengen ke Jakarta. Oh. Karena memang udah dapat makannya dari situ. Dan Karena roda ekonomi untuk per MC-an gede di Bandung dan nggak perlu. Nah kan harapannya kan komedi kayak gitu juga. Berarti emang untuk berharap kota-kota bisa ada open mic berbayar, mesti ada yang ngebantu untuk memicu roda ekonomi komedi di kota tersebut. Gitu. iya. Seenggaknya Cukup berat juga kayak ini aja Bang, sesimpel komik kalau mau bikin show nggak 25.000 aja. Iya betul. Nah, sesimpel itu dulu aja. Iya kan, Komik itu berani murah menghargai banget. dirinya. Aku 50, aku 75 gitu aja lah. Ya ngomong-ngomong soal harga, Nah, Orang meninggal. enggak orang Itu meninggal sudah udah enggak ada harganya. apakah menurut lu komedi gym sekarang ini kemurahan? Kalau line up-nya kayak yang waktu kita Akan kemarin, selalu kayak begitu, Dit. Ya Akan kemurahan selalu Mas mirip-mirip kayak Panji, gitu. kemurahan Udah banget. gila kali. Di poster berapa? 10 ya? 10. Yang beneran naik 15. Tapi kalau misalnya kita nggak ngasih nama, baru itu pas. Kita nggak ngasih nama ke penonton nih. Kita nggak ngasih penonton, kayak kita nggak ngasih tahu penonton siapa nih yang akan tampil gitu. Mungkin pas. Mungkin pas. Iya. Karena kemarin kita ngasih nama nih, Iya. ya penonton ngerasa itu murah. Iya. Kayaknya kalau kemarin dijual 100 pun juga bisa itu Bang. Iya, gue juga Kayaknya mikir, mereka antisipasi karena Mas Panji, ada Mas Panji di Indonesia gitu. Iya mungkin. Kayak Mas Panji dateng nih Mungkin. kayaknya. Tapi pun nggak ada gue. Misalnya waktu itu ya, nggak ada gue. Tetap bonusnya tuh Brata, David, Putra, Adriano. sama Adriano Kalbi. Dan gue rasa akan kayak gitu mulu. Iya, Maksud gue, karena Comedy Gym itu adalah open mic anak-anak stand up Indo, namanya kan pasti nama-nama solid. Iya kan? Jadi, abis itu kan kalau misalkan yang muncul nama-nama solid kan hasrat untuk gue manggung juga akan naik kan. Jadi ntar Iya.
Bukan tidak mungkin loh tiba-tiba Radit naik. Orang rumahnya nggak jauh. Radit kan kadang-kadang suka nongol di Ketawa. Tapi Comedy Jam kan ada gatekeepernya, Bang. Nah, gatekeeper-nya kan untuk memastikan tetap stand up Indo. Iya. Iya. Tapi kayak nama-nama kayak Rama Silitonga gitu, boleh nggak ikut Comedy Jam? Nggak tahu gue. Ya, Berarti itu yang milih kuncinya siapa ya? tuh di ininya ya, di namanya apa ya? Nama jabatannya. Booker. Booker. Iya, di bookernya. Kuncinya di situ. Dulu waktu kalau kita ngambil sampel Comika Money Market, itu kan ragam kan? Iya. Bonar udah ada zaman orang belum tahu Bonar. Ada si siapa namanya ya? Empir. Bukan, Empir juga pernah. Pernah. Ini si anak Bekasi yang waktu itu pakai gamis Ah, naik ke atas panggung. enggak tahu. Siapa ya? Ada deh. Aki Oh, ya? Hakim Bakil. Hakim Bakil. Iya. Hakim Bakil. Iya. Terus udah gitu Remon, lu tau Remon nggak? Remon. Papana. Bukan. Ah, sorry. Kalau Remon, Pepana. Iya. Enggak, Remon yang materi stand up-nya Wudu itu loh. Nah, namanya Raymond tapi Wudu, Bang. Iya bener. Nggak. Oh iya ya, kenapa? Namanya kayak nama orang Cina Katolik ya tuh. Iya. Pokoknya yang bikin, karena kan Comika Money Market seperti yang tadi gue bilang, kami supaya nggak selalu rugi, gimana caranya tuh nggak nembus dari threshold angka sekian. Iya. Sehingga kalau misalkan kita ada let's say regen gitu misalkan, berarti kita mesti akomodir di bawah. Tapi selalu seru kan, atau hampir selalu seru. Gue kayaknya nggak pernah deh CMM tuh bener-bener anyep gitu, kayaknya nggak pernah, kecuali karena penontonnya dikit ya. Itu bookernya memang gue, tapi nama-nama yang gue dapatnya dari Bari. Karena Bari memantau komunitas gitu. Ya, jadi menurut lo di antara line up tadi malam yang relatif nggak dikenal siapa? Aku, Adita Bay. Fikri, ya dua itu. Duto mungkin. Ya kalau misalkan Tapi Duto udah punya konten di mana-mana juga. Duto sama narasi, Fikri udah sama Bintang Emon. Aku sih. Ya. Aku siapa? tapi kan lu bilang itu si yang waktu itu si Iya. Amar itu kan penonton lu Urip. kan? Iya, Urip gue sebutnya. Ya kan itu penonton lu kan? Yang Mas Gondrong kan? Iya, yang gondrong yang gue bilang orang Jawa ternyata orang Makassar. Tapi ya berarti ya gimana kocokannya si apa tadi namanya? Gatekeepernya itu Booker. si bookernya ini mesti punya kecermatan untuk memastikan line up-nya tetap variatif gitu. Tapi Bang, ntar kalau misalnya kita mau bikin Comedy Jam lagi, namanya bakalan di spill kayak kemarin nggak? Nggak tahu gue. Tapi kalau misalkan dia spill, menurut gue harganya harusnya naik sih. Harusnya Menurut gue masuk akal deh. Karena gue bilang kan, waktu itu kan gue bilang, lu hoki banget lu 50.000 dapat tontonan kayak gini. Padahal happy banget. Iya, Sampai jam 12 malam mereka bertahan. Iya. Bang Panji betul-betul gara-gara alarm. Iya bener, karena gue udah jam 12 nih, gitu handphone semua orang tuh atau jam udah pada bunyi. Jam 12 malam ini. Semua udah di WhatsApp niar semua. Kalau misalnya mau tetap 50.000 gue setuju. Jangan di spill. Jangan di spill. Tapi kalau misalkan mau di spill, mendingan naikin 100.000. Ya. Oke. Karena kayaknya 100.000 win-win deh. Win-win Bang. Win-win lah, gila. Dan karena hampir pasti yang naik lebih dari yang ada di daftar. Cukup yakin gue. Kayak Adri itu kan, Adri itu cuma, gue nggak tahu kalau yang lain ya. Yang lain yang tidak didaftar terus tiba-tiba masuk. Tapi Adri tuh waktu itu lu habis ngapain? Gue bilang gue habis open mic. Kapan lagi ada open mic hari Kamis? Gue ikut. Udah gitu doang. Jadi bener-bener pengen datang. Apalagi pas Adri datang lihat orang-orangnya jadi gatal pengen naik gitu. Jadi pasti. Minimalnya bonusnya adalah anak-anak sini. Kayak misalkan Ulwan gitu, tiba-tiba naik gitu. Atau misalnya Bahrul. Kukuh. Atau misalnya Dava. Dava anaknya Boleh. Nah, bukan anak Muzdalifah. Sama ini, Borneo. Firza Memble. Firza Memble anak komunitas. Oh iya. Iya, gue baru tahu kalau dia anak komunitas. Tapi lucu Bang. Iya, lucu dia. Lucu. Iya, karena dia anak komunitas. Iya. Dulu tuh gue pikir dia cuman asisten limbat beneran. Gue bilang kenapa nih orang udah bisa stand up ya? Ternyata anak komunitas dia. Udah bagus lagi stand up. Iya. Tunjuk. Aku nunggu Ayak stand up sih. Aya. Ayak. Kenapa? Lucu aja kan. Nggak bisa dia tuh nggak bisa tenang gitu, diam di satu tempat kalau nggak ada tumpukan baju. Dilipet. tapi gue rasa kesimpulan kita terhadap open mic berbayar sih udah mulai Nah, ini deh, udah mulai. Satu frekuensi kali. udah mulai satu frekuensi. Iya. By the way yang nutup hari ini siapa sih? Arif Didu kayaknya Bang. Oh, lu nggak mau lihat Arif Didu? Udah lama nggak ngeliat dia. Yuk, ntar pakai kacamata. Udah. Nah, bagus. Lihat ah. Lucu banget nih pasti Arif Didu nih. Loh,
Ini atas nama Indra nih. Iya bener itu buat lo. Pesanan lo sih gue. Bukan Indra.